Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Rahman, kelas B Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana, yakni mengenai uji pH larutan asam, di mana praktikum ini saya lakukan guna memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum kimia dasar larutan pada semester 2. Langsung saja, alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu cetakan es batu, yang kedua yaitu gelas, dan yang ketiga yaitu sendok. Nah, untuk bahannya sendiri, yang pertama yaitu larutan yang bersifat asam. Di sini saya menggunakan larutan air jeruk karena air jeruk merupakan salah satu larutan yang bersifat asam. Yang kedua yaitu air mineral. Air ini nantinya kita gunakan sebagai pembanding, yang mana nantinya larutan yang bersifat asam dan mana yang bersifat basa. Dengan yang ketiga yaitu menambahkan indikator alami. Di sini saya menggunakan ekstrak dari bunga pacar air. Nah, di sini saya menggunakan alat-alat dan bahan yang ada di sekitar saya. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah praktikum. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu kita menggunakan cetakan es batu untuk mempermudah kita saat melihat perbedaan warna yang akan dihasilkan dari kedua larutan. Langkah yang kedua yaitu jangan lupa untuk memberi label ataupun nama larutan yang akan kita uji, agar larutan yang kita uji tidak salah. Langkah yang ketiga, langsung saja kita tuangkan larutan yang bersifat asam, kemudian larutan yang bersifat netral. Jika sudah, langsung saja kita tetesi beberapa mili ke larutan yang bersifat asam dan netral. Untuk yang pertama, saya akan meneteskan pada larutan yang bersifat asam. Dan untuk yang kedua, saya akan teteskan pada larutan yang bersifat netral. Dan kita amati perubahan warna yang terjadi pada kedua larutan. Kemudian kita catat perbedaan tersebut untuk kita olah menjadi data saat membuat laporan. Baik, dari langkah-langkah yang telah saya lakukan tadi, akan saya tampilkan perbedaan warna dari kedua larutan tersebut, yakni larutan asam dan larutan yang bersifat netral. Nah, dari praktikum yang telah saya lakukan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa indikator alami yang saya gunakan berupa ekstrak dari bunga pacar air merupakan salah satu indikator dengan kategori yang baik, karena bisa menghasilkan perbedaan warna yang sangat mencolok antara larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat netral. Sekian praktikum dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas Indralaya B. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana, skala pH dan indikator. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu adalah tempat cetak batu es. Yang kedua yaitu sendok. Yang ketiga yaitu mangkok kaca. Bahan yang saya gunakan di sini ada larutan air jeruk. Kemudian ada ekstrak dari bunga erpa. Untuk melakukannya, pertama kita tuangkan larutan air jeruk ke dalam wadah percetakan es ini secukupnya. Kemudian kita tuangkan ekstrak daun erpa sebagai pembanding. Ini yang ekstraknya saja. Oke, sudah. Kemudian kita ambil
1 sendok dari ekstrak bunga erpah ke dalam larutan air jeruk. Oke, di sini kita lihat terdapat perbedaannya, di mana yang ekstrak dari bunga asli erpah ini berwarna ungu kegelapan, sedangkan dengan larutan jeruk warnanya menjadi sedikit lebih terang. Itulah praktikum sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saluna dari kelas B Indralaya. Baiklah, saya di sini akan melakukan praktikum sederhana mengenai uji pH larutan asam. Nah, saya melakukan praktikum ini guna memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia dasar larutan untuk semester 2 ini. Baiklah, langsung saja. Alat-alat yang saya gunakan yaitu pertama, cetakan batu es. Yang kedua, sendok, dan yang ketiga, cangkir plastik. Nah, langsung saja ya. Sedangkan bahan-bahan yang saya gunakan yaitu terdiri dari 3, yaitu air jeruk, air mineral, dan juga bunga kertas merah. Nah, di sini teman-teman, larutan yang saya gunakan yang bersifat asam yang kita ketahui bahwa salah satunya yaitu air jeruk. Nah, kemudian saya akan menggunakan air mineral ini sebagai pembeda kita untuk mengetahui yang bersifat asam dan bersifat netral. Nah, kemudian indikator alami yang saya gunakan, yang saya jumpai di tempat daerah saya, yaitu bunga kertas berwarna merah. Nah, ini sudah menjadi ekstrak bunga kertas berwarna merah ya teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman kita ke pengujiannya. Nah, langsung saja kita ke pengujiannya, yaitu kita masukkan larutan yang bersifat asam tadi, larutan jeruk, ke dalam wadah. Nah, kemudian kita masukkan lagi larutan yang bersifat netral yaitu air mineral. Nah, langsung saja kita masukkan indikator alami yang saya gunakan yaitu bunga kertas merah. Nah, sudah terlihat perbedaan warnanya. Dari video ini sudah kita lihat bahwa perbedaan warnanya ya. Baiklah, akan saya tampilkan perbedaan warnanya. Nah, itulah praktikum sederhana yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Delviana dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan praktikum mengenai skala pH dan indikator asam, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia dasar larutan pada semester genap ini. Nah, alat yang saya gunakan yaitu yang pertama gelas, kemudian tempat batu es, dan sendok. Untuk bahannya sama seperti teman-teman saya, di sini menggunakan larutan jeruk. Ada air mineral. Nah, di sini saya sendiri menggunakan ekstrak kunyit sebagai indikator alaminya. Baiklah, kita akan melakukan praktikumnya. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum. Langkah pertama adalah menuangkan air mineral ke dalam wadah. Kemudian di sampingnya kita tuangkan juga larutan jeruk. Setelah dari itu, kita tuangkan ekstrak jeruk sebagai indikator alaminya.
Nah, dapat kita lihat perubahan warna pada air mineral dengan larutan jeruk. Nah, baiklah, sekian praktikum yang saya lakukan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.